Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Anggraini dengan NIM 1720358 dari kelompok 5 kelas 176B03. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal proyek Back Branded App untuk memenuhi tugas manajemen proyek teknologi informasi. Ini ada lembar persetujuan proposal. Our team, ada Abigail Natalia, ada saya sendiri Hania Anggraini, dan Muhammad Ihya Fauzi Gunawan. Table of content-nya yakni yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua keselarasan dan pengaruh proyek, yang ketiga masalah dan tujuan, yang keempat ruang lingkup, yang kelima waktu pelaksanaan proyek, yang keenam kendala dan asumsi, yang ketujuh anggota tim, yang kedelapan pendekatan umum, yang kesembilan cost benefit analysis. Ringkasan eksekutif. Proyek dalam manajemen proyek teknologi informasi ini berupa aplikasi penjualan tas berbasis Android, di mana bertujuan untuk memberikan solusi yang memudahkan konsumen mengenali merek produk, mengakses katalog produk dengan mudah, dan bahkan melakukan pembelian dengan cepat dan aman. Melalui pembuatan aplikasi ini, diharapkan konsumen dapat merasakan kenyamanan dan kepraktisan dalam berbelanja tas. Aplikasi ini tidak hanya akan menjadi sarana penjualan, tetapi juga wadah untuk membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen melalui fitur-fitur interaktif yang disediakan. Tim kami menyetujui adanya kerjasama proyek ini, maka dibuatkanlah aplikasi Back Branded App berbasis Android menggunakan Flutter yang ditujukan bagi konsumen yang memiliki ketertarikan dengan tas. Nama aplikasinya yakni Back Branded App berbasis Android. Sasaran penggunanya pencinta mode dan fashion. Platformnya aplikasi mobile berbasis Android. Flowchart. Yang pertama, memulai aplikasi. Yang kedua, pengguna mendaftar atau masuk ke aplikasi. Yang ketiga, pengguna menjelajahi berbagai produk. Yang keempat, tampilan produk. Yang kelima, tambahkan ke keranjang. Yang keenam, tampilan keranjang. Yang ketujuh, check out. Yang kedelapan, pembayaran. Yang kesembilan, konfirmasi pembayaran, lalu selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ihya Fauzi Gunawan. Keselarasan dan pengaruh proyek. Apa nama proyek dan bagaimana deskripsi singkatnya? Aplikasi Back Branded App berbasis Android. Proyek ini dimulai untuk mengimplementasikan pembelian tas dengan menggunakan aplikasi berbasis Android yang dapat diakses kapan saja. Mengapa proyek ini dibuat? Proyek ini untuk memberikan solusi memudahkan konsumen mengenali merek produk, mengakses katalog dengan produk dengan mudah, dan bahkan melakukan pembelian dengan cepat dan aman. Apa pengaruh dibuatnya proyek ini dan apa yang dilakukan? Dengan melakukan proyek ini, 1. Memudahkan konsumen mengenali merek dan kualitas. 2. Menyediakan akses mudah ke katalog produk. 3. Pembelian cepat dan aman melalui aplikasi mobile. 4. Membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen melalui fitur interaktif. Bagaimana keselarasan proyek dengan strategi bisnis institusi? 1. Akses yang lebih luas dan mudah bagi pelanggan potensial. 2. Meningkatkan kesempatan untuk penjualan yang lebih tinggi. 3. Proyek ini sejalan dengan tren digitalisasi bisnis dan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin mobile-centric. 4. Aplikasi mobile dapat diakses dari mana saja yang membuat aktivitas bisnis menjangkau pelanggan di berbagai lokasi geografis yang sebelumnya sulit dijangkau. Masalah dan tujuan. Apa masalahnya? 1. Konsumen kesulitan menemukan toko fisik yang menjual tas yang mereka inginkan. 2. Toko fisik memiliki jam operasional terbatas, sehingga pelanggan tidak bisa berbelanja kapan saja. 3. Pelanggan kesulitan membandingkan produk dari berbagai toko secara langsung. 4. Keterbatasan penjualan produk tas melalui ruang fisik dan kurangnya solusi terintegrasi untuk pengalaman berbelanja tas secara digital. Apa tujuan utama dari proyek? 1. Merancang aplikasi penjualan tas berbasis Android yang memudahkan konsumen mengenali merek, mengakses katalog, dan melakukan pembelian dengan praktis. 2. Memberikan pengalaman belanja yang nyaman bagi konsumen dengan fitur-fitur seperti pencarian yang mudah, katalog produk yang terorganisir, dan proses pembayaran yang cepat. 3. Merancang aplikasi untuk memudahkan konsumen dalam mengenali merek dan produk tas tanpa harus ke toko. Ruang lingkup dalam jangkauannya. 1. Memahami dan memanfaatkan fitur serta kemampuan pada Flutter. 2. Memahami konsep dan manfaat Flutter dalam membuat aplikasi mobile.
3. Mengevaluasi kualitas aplikasi mobile yang dihasilkan oleh Flutter. 4. Perancangan dan pengembangan aplikasi Android menggunakan Flutter. 5. Fitur katalog produk, informasi detail, tas, dan sistem pembelian. Di luar jangkauan. 1. Pengembangan aplikasi yang lebih kompleks dan berbasis data besar. 2. Implementasi fitur-fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem lainnya. 3. Analisis keamanan dan kestabilan aplikasi dalam skala besar. 4. Pengembangan aplikasi untuk platform lain seperti iOS atau web. Waktu pelaksanaan proyek. Kapan proyek dimulai? Tanggal 14 Juni 2024. Kapan proyek selesai? Tanggal 28 Juni 2024. Kapan milestone dari proyek? Startup. Persetujuan proposal proyek 15 Juni 2024. Project kick-off 17 Juni 2024. Initiation BRD sign-off 19 Juni 2024. Project baseline 20 Juni 2024. Build completion 24 Juni 2024. Solution acceptance 26 Juni 2024. UAT sign off 27 Juni 2024. Deployment 28 Juni 2024. Di sini ada singkatan dan kepanjangan dari BRD adalah Business Requirement Document dan UAT adalah User Acceptance Test. Batasan dan asumsi. Batasan dan asumsi yang pertama adalah kompatibilitas perangkat. Yang probabilitasnya adalah aplikasi tidak kompatibel dengan beberapa model atau versi perangkat Android. Dampaknya kehilangan pelanggan potensial yang menggunakan perangkat yang tidak didukung. Solusinya adalah melakukan pengujian lintas platform yang komprehensif dan memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat. Yang kedua, kesalahan sistem atau bug. Probabilitasnya adalah terjadinya kesalahan sistem atau bug yang menyebabkan kerusakan atau kegagalan aplikasi. Dampaknya menyebabkan penurunan reputasi merek dan potensi kehilangan penjualan. Solusinya adalah melakukan pengujian perangkat lunak secara berkala, memperbarui aplikasi dengan perbaikan bug secara teratur, dan memberikan dukungan pelanggan yang responsif. Ketiga, persaingan yang ketat. Potensinya terjadi persaingan yang ketat dari aplikasi sejenis di pasar. Itu probabilitasnya. Dampaknya menurunnya penjualan, dan solusinya adalah mengidentifikasi keunggulan bersaing, menawarkan layanan pelanggan yang unggul, dan berinovasi secara terus-menerus untuk mempertahankan posisi dalam pasar. Asumsi apa yang dibuat? Proyek terbagi menjadi dua. Phase 1-nya adalah uji coba, yaitu pengembangan versi beta aplikasi dan pengujian terbatas. Phase 2-nya itu implementasi, peluncuran penuh aplikasi dan integrasi dengan sistem penjualan yang ada. 1. Asumsinya konsumen mencari kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja dan akan lebih suka menggunakan aplikasi ini daripada harus pergi ke toko fisik. Konsumen mencari kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja dan akan lebih suka menggunakan aplikasi ini daripada harus pergi ke toko fisik. 2. Pengembangan aplikasi ini akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan penjualan produk tas secara keseluruhan. 3. Kemitraan dengan penyedia pembayaran seperti bank atau gateway pembayaran akan mempermudah proses transaksi pembelian dalam aplikasi. Dan terakhir, pengguna akan menerima teknologi baru dengan cepat dan akan menggunakan aplikasi ini secara aktif setelah diluncurkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abigail Natalia. Saya Abigail Natalia akan melanjutkan penjelasan. Berikut ada anggota tim. Siapa pemilik proyek? Yaitu Muhammad Ihya Fazli Junawan. Siapa manajer proyek? Ada Hani Anggreni. Siapa yang akan menjadi anggota tim dan mengapa, pertimbangan keterampilan kalian mereka. Yang pertama ada Muhammad Ihya. Mengapa? Karena experience dalam PT Solusi Eksplorasi Rembulan Utama, dalam experience in Kode.id, dan memiliki experience in CV di Anugerah Teknik. Keahliannya full stack developer, subject matter expert, solution architect, developer, dan tester. Terus di experience in Kode.id ada freelance front end. Di experience in CV di Anugerah Teknik ada freelance front end. Keterlibatan dalam proyek yang dalam PT Solusi Eksplorasi ada initiation. Terus yang di Kode.id ada solution acceptance and design. Yang di CV Anugerah Teknik ada build. Presentasi 100%. Yang kedua ada Hani Anggraini. Experience in UX design and can provide best practice from customer point of view. Keahliannya ada user experience dan business analysis.
Terus keterlibatan proyeknya ada initiation 80% sampai 100%. Yang terakhir ada Abigail Natalia, alasannya mengapa experience in business analysis, keahliannya business analysis, dan keterlibatan dalam proyek initiation dan presentasinya 50%. Lalu di sini ada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkomitmen dalam proyek. SME ada 80% sampai 100% selama persyaratan, pengumpulan dan elisitasi di tahap inisiasi. BA 50% tahap inisiasi, SA 80% sampai 100% tahap desain, developer tahap pembangunan 80 sampai 100%, tester 100% tahap penerimaan solusi. Apa pengaruhnya dengan bagian masing-masing? Sumber akan memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan tugas operasional dan fungsional mereka sehari-hari. Lalu pendekatan umum. Yang pertama, implementasi proyek. Tahap 1 pengujian itu ada melakukan pengujian fungsional untuk memastikan fitur-fitur utama berfungsi dengan baik seperti login, register, menambah produk, melihat katalog, dan proses pembelian. Yang lalu ada melakukan pengujian performa untuk memastikan aplikasi berjalan lancar di berbagai perangkat Android. Yang ketiga ada melakukan pengujian keamanan terutama untuk fitur login dan transaksi. Seleksi pilihannya ada pilihan Flutter sebagai framework pembangunan. Alasannya, Flutter menawarkan pembangunan UI yang cepat dan responsif, serta kemampuan cross-platform yang memungkinkan pengembangan untuk Android dan iOS secara bersamaan. Pendekatan yang digunakan dan dukungan yang rasional. Pendekatan pengembangan berbasis fitur dengan fokus pada pengalaman pengguna. Dukungan rasionalnya ada 1. Mengembangkan fitur-fitur inti seperti katalog produk, ranjang belanja, dan proses checkout terlebih dahulu. Yang kedua ada memisahkan logika bisnis dari antarmuka pengguna untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Terus yang kedua ada tahap umum. Pertama ada mempertimbangkan pengalaman pengguna UX dalam desain yang terbuka. Yang kedua ada memastikan kompatibilitas dengan berbagai versi Android. Yang ketiga ada mempertimbangkan skalabilitas aplikasi untuk penambahan fitur di masa depan. Seleksi pilihan dengan alasannya pengguna Visual Studio Code sebagai IDE. Alasan Visual Studio Code memiliki dukungan baik untuk Flutter dan menawarkan berbagai ekstensi yang memudahkan pengembangan. Yang ketiga ada implementasi CRUD untuk manajemen data. Alasannya memungkinkan pengelolaan data produk dan transaksi dengan efisien. Pendekatan yang digunakan dan dukungan yang rasional. Menggunakan state management efisien untuk menangani data dan interaksi pengguna. Manfaatkan widget Flutter untuk membuat antarmuka yang menarik dan responsif. Dan yang terakhir ada mengimplementasikan autentikasi pengguna untuk keamanan personalisasi. Pendekatan ini didukung oleh kebutuhan yang untuk membuat aplikasi user-friendly, aman, dan mudah dikembangkan lebih lanjut, sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam dokumen untuk memudahkan konsumen dalam mengenali merek dan produk tas, serta meningkatkan pengalaman berbelanja. Selanjutnya ada cost-benefit analysis, bagaimana keuntungan proyek, yaitu ada 100 juta sampai 500 juta per tahun tergantung jumlah pengguna dan volume transaksi. Apa manfaat yang diharapkan? Yang pertama, mempermudah konsumen mengenali merek dan produk tas, meningkatkan penjualan untuk penjual tas, memperluas jangkauan pasar, dan membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen, serta mengoptimalkan pengalaman berbelanja tas secara online. Berapa biayanya? Pertama ada pengembangan aplikasi 100 juta sampai 300 juta. Yang kedua ada perawatan dan pembaruan tahunan 50 juta sampai 100 juta per tahun. Yang ketiga ada pemasaran 50 juta sampai 200 juta per tahun. Yang keempat ada biaya operasional 100 juta sampai 300 juta per tahun. Lalu selanjutnya ada total biaya tahun pertama 300 juta sampai 900 juta. Apa ROI dalam proyek selama 3 tahun? Yaitu pertama investasi awal 500 juta. Yang kedua ada keuntungan tahunan meningkat 200 juta, 350 juta, dan 500 juta. Biaya tahunan 300 juta per tahun. ROI 3 tahun sama dengan total keuntungan dikurang total biaya per investasi awal dikali 100%, yaitu ada 1.050 juta dikurang 900 juta dibagi 500 juta dikali 100% sama dengan 30%. Jadi perkiraan ROI selama 3 tahun adalah sekitar 30%. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kiranya kurangnya dan kesalahan dalam penjelasan kami mohon dimaafkan. Terima kasih.